Kitab Maleakhi adalah kitab yang sering sekali digunakan di dalam pembahasan persepuluhan. Tetapi untuk siapakah sebenarnya kitab Maleakhi ditujukan? Khususnya Maleakhi pasal 3, ayat 10. Ayat yang sering digunakan dalam menyarankan, memerintahkan, ataupun membahas persepuluhan. Ayat yang menyatakan janji Yahwa ketika memberikan persepuluhan. Tetapi kepada siapakah sebenarnya Maleakhi 3 ayat 10, atau kitab Maleakhi ditujukan? Apakah kepada semua suku Israel? Di dalam pembahasan suatu ayat yang harus dimengerti adalah konteks ketika ayat tersebut diberikan. Ketika mengutip suatu ayat, tanpa mengerti konteks, atau keadaan, atau maksud, atau tujuan ayat tersebut diberikan, maka tafsirannya menjadi salah. Dan cenderung memaksakan pengertian sendiri, walaupun jelas konteksnya berbeda. Ayat ini menjelaskan bahwa firman Yahwa yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi ditujukan ke bangsa Israel. Bukankah sudah jelas? Perhatikan ayat yang sama dalam terjemahan bahasa Inggris. Kalimat ucapan ilahi sama artinya dengan kalimat ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Mari kita perhatikan dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani kalimat ucapan ilahi tertulis kata masa. Dan berikut pengertian dari bahasa aslinya. Artinya kira-kira suatu beban yang diberikan. Jelas sekali arti dalam bahasa Ibraninya sangatlah berbeda dengan kalimat ucapan ilahi atau juga Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang bila dibahasa Indonesiakan sama dengan ucapan ilahi. Jadi Maleakhi pasal 1, ayat 1, dapat dibacakan sebagai berikut. Beban yang diberikan oleh firman Yahwa kepada Israel, dengan perantaraan Maleakhi. Kitab Maleakhi adalah kitab yang berisi suatu peringatan, teguran, dari Yahwa ke bangsa Israel sebagai umat percaya, umat kepunyaan firman Yahwa. Tetapi apakah yang dilakukan bangsa Israel, sampai diberikan teguran yang keras melalui Nabi Maleakhi? Firman Yahwa di kitab Maleakhi secara garis besar ditujukan kepada para imam, yang berasal dari suku Lewi. Bahkan dikatakan di sini, mereka, yaitu para imam, atau pemimpin agama bangsa Israel, menghina Yahwa pencipta alam semesta. Dengan cara apakah? Memberikan persembahan yang buruk. Para imam dari suku Lewi sebagai pemimpin agama bangsa Israel, mempermainkan persembahan yang harusnya diberikan kepada Yahwa yang terbaik, tetapi mereka memberikan yang buruk. Yang sama saja menghina Yahwa pencipta alam semesta. Dan berpikir bahwa Yahwa tidak akan melihat sama sekali. Dengan begitu membuat seakan-akan Yahwa tidak ada. Sebagai informasi tambahan, tugas imam sebagai pemimpin agama bangsa Israel umat pilihan firman Yahwa, salah satunya adalah menentukan manakah persembahan yang sesuai dengan kehendak firman Yahwa, manakah yang tidak, yang kesemuanya berdasarkan Taurat. Jadi bila ada persembahan yang buruk dipersembahkan di mezbah, berarti imamlah yang bertanggung jawab. Dikarenakan hanya imamlah yang dapat menentukan sampai persembahan tersebut diletakkan di atas mezbah. Ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa kitab Maleakhi adalah kitab peringatan keras yang ditujukan kepada suku Lewi, khususnya para pemimpin agama, yaitu imam-imam. Jikalau para imam yang berasal dari suku Lewi tetap memberikan persembahan yang buruk kepada firman Yahwa, maka kutuk akan menimpa mereka. Dan perkataan-perkataan berkat dari para imam, sebagai pemimpin-pemimpin agama, akan menjadi kutuk yang menimpa bangsa Israel. Bila kita membaca Maleakhi 2, ayat 2-4, maka kita akan melihat bukan peringatan yang lembek, tetapi peringatan yang sangat keras. Karena mereka adalah para imam, yang harusnya memberitahukan dan mengajarkan manakah yang benar, mana yang salah, sesuai Taurat. Dan ini adalah tugas para imam. Termasuk di dalamnya memberitahukan, manakah persembahan yang berkenan kepada Yahwa Elohim, mana yang tidak. Bagaimana memberikan persembahan yang benar dari apa yang orang-orang percaya miliki. Jika para pemimpin agama orang-orang percaya, tidak menjalankan fungsinya dengan benar, yang mana sudah diberikan tanggung jawab demikian oleh Yahwa Elohim,
maka sudah bisa dipastikan akan berdampak terhadap keseluruhan orang-orang percaya. Dan dalam konteks kitab Maleaki adalah bangsa Israel. Perhatikan kata menipu Elohim. Siapakah yang dikatakan menipu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Bangsa Israel, yang di dalamnya termasuk para imam dari suku Lewi. Tetapi bila kita bandingkan dengan Maleaki 2, ayat 1, jelas sekali menunjukkan bahwa semua peringatan keras ini ditujukan kepada para imam. Dan kita lihat juga di awal pembukaan kitab Maleaki, diawali dengan kata, beban berat yang diberikan firman Yahwa kepada bangsa Israel, yang dikarenakan kelalaian yang disengaja para imam, atau pemimpin agama bangsa Israel. Jadi pertanyaannya adalah, Maleaki pasal 3, ayat 10, ditujukan ke siapa? Bila kita perhatikan baik-baik, ayat ini sebenarnya ditujukan untuk setiap orang percaya, khususnya para imam, sebagai para pemimpin agama, untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang percaya. Agar melakukan hal yang benar, sesuai dengan perintah firman Yahwa. Dan apakah hal yang benar yang dimaksudkan? Kebenaran firman yang dimaksudkan tidak lain adalah Taurat. Yahwa Elohim memperingatkan agar kembali mengingat setiap instruksi-instruksi yang sudah diberikan di dalam Taurat. Yang diantaranya adalah persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jika persembahan persepuluhan dan persembahan khusus merupakan bagian dari Taurat yang diberikan Yahwa Elohim kepada Musa di Gunung Sinai, dan memang itulah yang sebenarnya, yang kami di Torah 30 menit percayai. Pertanyaannya adalah, apakah persembahan, khususnya persepuluhan, yang tertulis di Taurat, apakah masih berlaku saat ini? Terima kasih. Yehusa Kristus memberkati.